Proyeksinya indikator PDI Perjuangan dapat 100 sampai 116 kursi. Kemudian Partai Golkar 94 sampai 109 kursi. Itu untuk perolehan kursi di DPR. Tapi untuk perebutan kursi ketua DPR RI, Mas Burhan, sebesar apa dinamikanya, sepanas apa kemudian bakal kita lihat nanti? Sebenarnya kalau PD Perjuangan atau Golkar mendapatkan kursi terbesar menurut Undang-Undang MD3 sekarang, otomatis peraih kursi terbanyak yang menjadi ketua DPR. Tetapi lagi-lagi dalam politik kan selalu ada pintu samping, tidak hanya pintu depan. Nah, kalau misalnya Oke. ya, PD Perjuangan unggul kursinya lebih banyak dibanding Golkar. Jangan-jangan pemerintahan Prabowo Gibran punya cara lain untuk mengganti kursi yang seharusnya PD Perjuangan dapatkan, misalnya melalui perubahan Undang-Undang MD3. Dan itu dimungkinkan karena pernah ada presidennya. Jadi pada waktu tahun 2014, PD Perjuangan unggul baik popular vote maupun kursi di DPR. Tapi karena parlemen dikuasai oleh oposisi, yaitu koalisi merah putih ya, saat itu KMP, kemudian Undang-Undang MD3-nya dirubah. Karena saat itu pemerintahan Pak Jokowi hanya didukung oleh 4 partai melalui koalisi Indonesia Hebat. Dan akhirnya jatah PD Perjuangan diambil sama Pak Setia Novanto dari Golkar yang notabene representasi dari oposisi saat itu. Nah, pertanyaannya apakah skenario itu bisa terulang kalau misalnya PD Perjuangan unggul tetapi ya kemudian ada perubahan Undang-Undang MD3. Nah, konstelasi politik hari ini lebih cair ketimbang dulu. Meskipun pemerintah sekarang didukung lebih banyak partai, hanya PKS di luar, tetapi efek Pilpres kan masih menyisakan luka, terutama buat PD Perjuangan dan beberapa partai pendukung 01. Jadi sangat cair. Mungkin Bung Bima yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau gitu Bung Bima gimana tuh? Proyeksinya, optimismenya dari partai bisa kembali menduduki posisi ketua DPR lagi, proyeksinya gimana tuh? Sebenarnya MD3 yang sekarang itu merupakan langkah corrective action dari pemilu ke pemilu yang terus dicermati oleh anggota DPR supaya terjadi efektivitas kinerja terutama di tahun-tahun pertama yang lebih banyak membutuhkan penyesuaian ya, baik dari segi anggota DPR dari masing-masing fraksi maupun juga perubahan dari anggota-anggota alat kelengkapan. Setiap anggota DPR yang masuk ke kelengkapan itu kan hampir membutuhkan 1 tahun sendiri untuk beradaptasi mengenai peraturan perundang-undangan dan juga data-data yang dia miliki. Maka bagaimana proses pemilihan pimpinan Dewan yang tentunya tidak hanya pimpinan DPR, Mas Burhanuddin, yang terjadi pada saat terjadi kekacauan, keributan di pimpinan DPR, terjadi juga perebutan atau kekacauan di pimpinan alat kelengkapan. Inilah yang kemudian pernah terjadi hampir 1 tahun itu tidak terjadi kinerja apapun kecuali saling berebut dan saling boikot. Dan pada saat pimpinan terpilih pun di internal partai politik juga terjadi perebutan ya, dari Mas Setia Novanto ke Pak Dekomarudin, kemudian ke Pak Bambang Susatyo, itu juga tidak efektif. Jadi justru bagaimana mempermanenkan MD3, misalnya pernah dulu suara terbanyak vote-nya, tapi supaya lebih adil, terutama tadi apa yang disampaikan oleh Bang Michael, suara timur itu tidak representatif kemudian suara terbanyak karena 1 kursi di wilayah timur itu tentunya tidak proporsional seperti di Jawa, maka vote-nya adalah suara kursi. Kalau hanya suara vote itu hanya di Jawa saja yang lebih dominan. Ini adalah bentuk-bentuk konsensus-konsensus yang terus dibangun supaya terjadi efektivitas. Yang terjadi betul tadi kata Mas Burhanuddin, kalau itu terjadi disimpangi perubahan MD3 hanya sekedar mengubah konfigurasi dari pemenang vote dan pemenang kursi menjadi sistem paket, kemudian konspirasi dari Pilpres itu akan dibawa ke suasana pemilihan pimpinan Dewan, tentu akan berbuntut panjang suasana kekisruhan yang tidak efektif buat kinerja Dewan. Saya kira itu. Singkat saja Bung Melki, ini semua masih cair, ada peluang juga buat Golkar begitu. Proyeksi dan strateginya bakal gimana kemudian? Singkat saja.
Ya, kita tidak usah berandai-andai bahwa nanti akan ada soal setelah habis perhitungan ya. Kita pakai asumsi, pakai undang-undang yang ada sekarang, regulasi yang ada. Oke. Ya. Kalau kami sih masih melihat bahwa dengan perhitungan yang ada sekarang ini, karena ya untungnya Partai Golkar ini tadi disampaikan ya, kami menyebar ke banyak tempat dan di kursi-kursi yang tidak sebesar Jawa harganya itu Golkar banyak mengambil di situ, daerah Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Kami di Jawa mungkin tidak nomor 1 ya, mungkin nomor 2 atau nomor 3 misalnya. Tapi di daerah-daerah tadi saya sampaikan itu, Golkar relatif ada nomor 1, nomor 2. Di daerah Timur, di Sulawesi, di Kalimantan, Sumatera. Jadi dengan Golkar ada menang di banyak tempat-tempat yang harga kursinya itu tidak sama hal Jawa, itu yang tadi kami sampaikan bahwa potensi untuk Golkar mungkin kalah di suara, tapi bisa menang di kursi itu seperti pengalaman 2019 lalu antara suara Golkar suara Gerindra itu bisa kejadian lagi. Nah, tapi biar nanti sama-sama kita ikuti dengan baik, kita ikuti nanti perdapil karena nanti setelah suara nasional nanti ini selesai, dikurangi lagi nanti dengan suara partai-partai yang tidak lolos threshold 4% tersebut, lalu akan dihitung nanti perdapil lagi nanti. Nah, itu nanti akan kelihatan lebih clear, lebih jelas, lebih detail. Jumlah kursi per partai itu akan lebih kelihatan jelas nanti di situ. Oke, rekap suara masih berlanjut, masih di pemilihan luar negeri. Tinggal kita tunggu dari suara di setiap provinsi di Indonesia. Para narasumber, terima kasih sudah berbagi perspektif dan berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya.